Halo semuanya, selamat datang di ulasan eksklusif kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung terbang secara virtual ke lantai pameran otomotif di Wuhu, China. Kenapa? Karena kita mau ngebedah habis-habisan wujud baru dari Chery E5 EV Facelift. Dari laporan teman-teman di Detik Auto, kita bakal bongkar bareng-bareng nih, mulai dari rombakan desain luarnya sampai jeruan teknologi mutakhir di balik kap mesinnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, ngomongin pasar kendaraan listrik atau EV di Indonesia sekarang ini, wah lagi panas-panasnya ya. Hampir tiap bulan selalu ada aja pemain baru yang muncul buat narik perhatian konsumen kita yang makin melek teknologi. Pertanyaannya sekarang, dengan segala upgrade gila-gilaan yang dibawa sama Chery E5 EV versi facelift ini, kira-kira pasar Indonesia udah beneran siap belum sih buat nyambut sang penantang baru? Coba kita cek bukti-buktinya. Bagian pertama, wajah baru Chery E5 mengungkap eksterior. Begitu lihat bagian depannya, perubahannya radikal banget. Chery nyebut bahasa desain baru ini dengan nama RoboShark. Kalau kalian udah familiar sama Omoda C5 EV, karena ini memang kembaran ya, kalian pasti nyadar kalau Chery ngambil langkah super berani di sini. Mereka beneran ngilangin grill depannya secara total. Nggak ada lagi tuh ventilasi udara konvensional. Hasilnya, fascia depan yang agresif dan benar-benar mirip moncong hiu. Kelihatan jauh lebih bersih, modern, dan pastinya aerodinamis. Bener-bener ngasih sebuah pernyataan kuat kalau ini adalah mobil masa depan. Kalau kita perhatiin lebih detail lagi, selain muka RoboShark tanpa grill tadi, tatapan mobil ini juga makin tajam. Lampu depannya sekarang dikasih garis LED DRL atau Daytime Running Light ganda yang sporty habis, kayak mata predator yang lagi fokus banget ngincar mangsa. Terus geser ke bagian belakang, kesan agresifnya sama sekali nggak luntur. Desain lampu belakangnya ini punya bentuk nyambar yang dinamis, mirip kayak kilatan petir. Detail-detail sensori kayak gini nih yang pasti bakal bikin orang-orang di jalan pada noleh pas mobil ini lewat. Bagian kedua, kabin futuristik melangkah ke dalam. Begitu masuk ke dalam kabin, mata kita pasti langsung tertuju ke tengah dashboard. Di versi sebelumnya, layarnya berukuran 10,25 inci. Ya, udah cukup standar lah ya. Tapi di versi facelift ini, ada lompatan besar dengan layar masif sebesar 15,6 inci. Bayangin aja, ini bukan cuma sekedar gimmick kosmetik. Layar sebesar ini benar-benar bikin nuansa dashboardnya jadi super futuristik. Ngakses fitur-fitur canggih mobil, peta navigasi, sampai sistem hiburan bakal jauh lebih gampang dan memanjakan mata. Persis kayak pakai tablet premium ukuran besar tepat di dalam mobil kalian. Bagian ketiga, di balik kap mesin, patokan spesifikasi Timax Plus. Nah, angka 422 km ini wajib banget jadi sorotan. Ini adalah jarak tempuh maksimalnya, yang artinya kalian bisa jalan santai dari Jakarta ke Semarang tanpa perlu deg-degan nyari stasiun pengisian daya. Udah gitu, yang bikin impresif, jarak sejauh ini ditenagai sama motor listrik yang menghasilkan 211 horsepower. Jadi, kalian nggak cuma dapat mobil yang efisien buat jalan jauh, tapi juga tarikan instan yang buas. Kombinasi yang pastinya bikin pengalaman berkendara jadi menyenangkan banget. Ngomongin soal fitur keselamatan, Chery ini nggak main-main. Mengambil patokan dari spesifikasi Timax Plus, keselamatannya sangat komprehensif. Di fitur aktifnya aja ada 19 fitur ADAS. Belum lagi ada sistem kamera 540 derajat yang seolah-olah bikin kalian bisa nembus lihat ke bawah sasis mobil. Sasisnya sendiri kokoh banget, dibikin pakai 78% baja berkekuatan tinggi. Dan yang paling penting, dia pakai baterai LFP yang tersertifikasi tahan air IP68, yang terkenal dengan stabilitas suhunya yang aman banget. Jadi, dari otak digital sampai fisik bajahnya, semuanya ngasih perlindungan maksimal. Ini jadi patokan yang sangat menggoda buat kita di Indonesia. Bagian keempat, peta jalan ke Indonesia. Biar kita nggak terus-terusan nebak, kita dengar aja konfirmasi langsung dari sumber resminya. Mengutip pernyataan Pak Arthur Panggabean, selaku Head of Brand and Marketing Department Chery Indonesia saat ngobrol bareng media di Wuhu, beliau bilang, perkiraannya meluncur di Indonesia antara kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Tuh, udah fix ya. Waktunya udah jelas. Kita tinggal tunggu beberapa bulan lagi sampai detail spesifikasi resmi buat pasar Indonesia diumumin dan mobilnya benar-benar mengaspal. Jadi, dari awal kita udah bahas semuanya nih. Mulai dari tampang RoboShark tanpa grill yang super agresif, layar sentuh raksasa 15,6 inci di kabin, sampai jarak tempuh nyaman 422 km dengan tenaga 211 horsepower. Dan jangan lupa, semuanya dibungkus rangka keselamatan tingkat tinggi. Nah, pertanyaannya buat kalian, pas nanti peluncurannya tiba di kuartal ketiga atau keempat tahun ini, akankah Chery E5 EV Facelift ini masuk jadi mobil listrik baru kalian? Coba dipikirin, dan pastinya terus pantau perkembangannya. Terima kasih banyak udah nemenin ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.